Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Depakaya. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, kelas D Akuntansi dengan NIM 92142290. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mapping penelitian tentang regresi sederhana dan regresi berganda. Di penelitian regresi sederhana, saya mengambil judul penelitiannya tentang pengaruh income smoothing atau perataan laba terhadap earning response reaksi pasar perusahaan jasa perbankan yang terdaftar di BI periode 2011 sampai 2015. Dalam judul penelitian ini terdapat rumusan masalah yang dimana permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh income smoothing atau perataan laba terhadap earning response atau reaksi pasar pada perusahaan jasa perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Tujuan masalah atau tujuan penelitian dari judul yang saya ambil ialah berdasarkan rumusan masalah yang tadi, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh income smoothing atau perataan laba terhadap earning response atau reaksi pasar yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Selanjutnya kita masuk ke kajian teori. Di kajian teori terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat dugaan dan harus diuji kebenarannya. Maka dari itu, hipotesis penelitian yang terdapat dalam judul ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, HO atau H0, itu terdapat income something, perataan laba tidak berpengaruh terhadap earning response pada perusahaan jasa perbankan yang terdaftar di BI periode 2011 sampai 2015. Dan H1-nya terdapat pengaruh income smoothing terhadap earning response pada perusahaan jasa perbankan periode 2011 sampai 2015. Selanjutnya ke metode penelitian. Di metode penelitian terdapat jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala bersifat kausal atau sebab akibat. Di desain penelitian atau gambar desain penelitian ini terdapat X sama dengan X itu berarti income smoothing dan Y berarti earning response. Variabel penelitian. Variabel penelitian terdapat dua variabel, di mana yang pertama variabel bebas dan yang kedua variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang tergantung pada variabel lainnya, sedangkan variabel terikat ialah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Di dalam judul penelitian ini saya menggunakan dua variabel. Yang pertama, variabel bebas itu terdapat income smoothing atau YX, dan yang kedua variabel terikat earning response dengan simbol Y. Kemudian definisi operasional variabel. Di sini terdapat tabel definisi operasional variabel, di mana variabel pertama itu perataan laba dan definisi operasional variabelnya pengurangan atau fluktuasi yang disengaja terhadap beberapa tingkatan laba yang saat ini dianggap normal oleh perusahaan. Kemudian indikatornya terdapat indeks atau Excel sama dengan CVAI
dibahagi dengan CVAS, dan skala pengukurannya yaitu rasio. Kemudian di reaksi pasar atau variabel Y itu terdapat definisi operasionalnya, perubahan yang terjadi karena adanya informasi baru atau peristiwa baru yang mengubah nilai perusahaan dan direaksi oleh investor dalam bentuk kenaikan atau penurunan harga pasar. Kemudian indikatornya itu dicari min 10 ditambah 10 sama dengan T sama dengan sigma T tambah 10 arit. Kemudian skala pengukurannya yaitu rasio. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang diakui atau sebagian yang mewakili dari populasi. Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah semua perusahaan jasa sektor keuangan pada periode 2011 sampai 2015. Sedangkan sampelnya menggunakan teknik penarikan sampel adalah purpose sampling. Purpose sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jenis atau sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Di dalam penelitian ini, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan jasa perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi atau data sekunder dari variabel penelitian. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data, yaitu teknik analisis model regresi yang dapat diuji dengan tingkat signifikasi 0,05. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana. Kemudian hasil statistik deskriptif. Di dalam statistik deskriptif itu pertama variabel Y atau respon pasar. Earning respon atau reaksi pasar perusahaan jasa perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015 yang menjadi objek penelitiannya memiliki nilai terendah atau minimum sebesar min 74,31248. Sementara itu nilai tertinggi atau maksimumnya sebesar 59,94124. Kemudian nilai rata-ratanya atau minnya sebesar min 5,89814 dengan standar deviasi sebesar 145,2550. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa nilai rata-rata bukan merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data reaksi pasar. Maksudnya dari tidak mampu mempresentasikan data earning response, yakni nilai rata-rata tidak dapat dijadikan acuan bagi data earning response atau reaksi pasar secara keseluruhan pada perusahaan jasa perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Kemudian penjelasannya yang di variabel X atau variabel perataan laba. Nilai terendah atau minimum dari perataan laba sebesar min 1054,362, sedangkan nilai tertinggi atau maksimumnya 605,6222. Nilai rata-ratanya atau minnya sebesar 2,911254 dengan standar deviasinya sebesar 145,2996. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa nilai rata-rata bukan merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data income smoting atau perataan laba. Dengan kata lain, data rata-rata merupakan nilai yang tidak dapat menggambarkan keseluruhan data income
income smoothing atau perataan laba perusahaan jasa perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Di sini terdapat gambar model analisis regresi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan bantuan program EViews di atas, maka diperoleh model regresi sebagai berikut. Y sama dengan 0,201 tambah 5,684X. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel di atas, maka interpretasinya sebagai berikut. Yang pertama, konstanta sebesar min 0,201 atau A sama dengan min 0,201. Yang kedua, koefisien regresi variabel X di mana sama dengan 5,684. Kemudian di sini terdapat tabel hasil uji T. Berpengaruh income smoothing terhadap earning response perusahaan jasa perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Berdasarkan analisis hipotesis diperoleh nilai T hitung untuk variabel earning response atau reaksi pasar sebesar 2,347. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel yang sebesar 1,993, maka T hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai T tabel. Nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,0217 lebih kecil 0,05. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa perataan laba berpengaruh terhadap reaksi pasar pada perusahaan jasa perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka T hitung diterima. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% alfa 0,05 perataan laba tidak berpengaruh signifikansi terhadap reaksi pasar pada perusahaan jasa perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Nilai T positif menunjukkan bahwa melaksanakan praktik perataan laba. Berdasarkan data koefisien determinasi, maka nilai koefisien determinasi R² atau R pangkat 2 sebesar 0,070151. Nilai ini berarti bahwa sebesar 7,0151% besarnya kemampuan perataan laba dalam menjelaskan reaksi pasar perusahaan jasa perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Dapat pula disimpulkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan atau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mempredikasi variabel terikat. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap reaksi pasar sebesar 92,9849% atau 100% dikurang 7,0151. Selanjutnya kita masuk di regresi berganda. Di regresi berganda ini saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh arus kas dan laba akuntansi terhadap retur saham pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh secara parsial arus kas dan laba akuntansi terhadap retur saham pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh secara simultan arus kas dan laba akuntansi terhadap retur saham pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian dalam judul ini yaitu untuk menguji dan mengetahui apakah arus kas dan laba akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap retur saham pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk menguji dan mengetahui apakah arus kas dan laba akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap retur saham pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita lanjut ke kajian teori. Di kajian teori terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat dugaan karena masih dibuktikan kebenarannya.
Di dalam penelitian ini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, arus kas dan laba akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap retur saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian hipotesis kedua atau hipotesis 2, arus kas dan laba akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap retur saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. H3-nya ada pengaruh arus kas dan laba akuntansi terhadap retur saham pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudiannya H0-nya tidak ada pengaruh terhadap retur saham pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian di metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat jenis penelitian. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif statistik untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini terdapat gambar desain penelitian, di mana arus kas itu variabel X1 dan laba akuntansi variabel X2 dan retur saham variabel Y. Kemudian variabel penelitian. Di dalam variabel penelitian terdapat 2 variabel, di mana variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang tergantung pada variabel lainnya, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Di dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu variabel 1 arus kas dan variabel 2 laba akuntansi. Kemudian variabel terikatnya yaitu variabel Y, yaitu retur saham. Kemudian di sini terdapat tabel operasional variabel penelitian. Variabel X1 itu konsepnya informasi yang diberikan oleh laporan arus kas dapat membantu mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas yang positif di masa depan dan prosedur pendistribusian keuntungan. Informasi tersebut juga membantu mengevaluasi ekuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang dan memenuhi kewajibannya tepat waktu. Di samping fleksibilitas keuangan perusahaan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi keuangan yang tak terduga. Kemudian indikatornya di sini A, AKO T dikurang AKO T kurang 1 dibahagi AKO T kurang 1 dikali 100. Kemudian AKI T dikurang AKI T kurang 1 dibahagi AKI T dikali 100. Kemudian C, AKP T kurang AKP T kurang 1 dibahagi AKP T kurang 1 kali 100. Kemudian skalanya rasio. Di variabel X2 konsepnya laba akuntansi didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Informasi laba sering dilaporkan dalam penerbitan laporan keuangan dan digunakan secara luas oleh pemegang saham dan penanam modal potensial dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan. Laba dipakai untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam penggunaan sumber daya ekonomi perusahaan. Kemudian indikatornya di variabel X2 LB T dikurang LB T kurang 1 dibahagi LB T kurang 1 dikali 100. Di sini skalanya rasio. Kemudian di variabel Y konsepnya retur saham disebut sebagai pendapatan saham dan merupakan perubahan nilai harga saham, yang berarti bahwa semakin tinggi perubahan harga saham maka semakin tinggi retur yang dihasilkan. Kemudian indikatornya di sini R sama dengan PT kurang 1 dibahagi PT kurang 1. Di skalanya yaitu rasio. Populasi dan sampel.
Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan diambil yang menyangkut dengan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan sampel yaitu purposive sampling. Jenis atau sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian ini merupakan gabungan antara deret waktu atau time series dan satu waktu untuk suatu fenomena atau cross section selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pengumpulan historis atau dokumentari historisal atau dokumentasi dan penelitian keperpustakaan. Pengumpulan data secara dokumentasi dapat melalui media cetak, website, blog ilmiah, laporan hasil riset, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengolah data menjadi informasi baru. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik yang disesuaikan dengan judul penelitian dalam rumusan masalah. Di sini terdapat tabel hasil statistik deskriptif. Berdasarkan hasil di atas terlihat bahwa nilai JB untuk variabel retur saham pada seluruh perusahaan yang diamati mempunyai nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa retur saham dari seluruh perusahaan yang diamati telah berdistribusi normal. Kemudian di sini lagi terdapat tabel hasil analisis regresi. Interpretasi dari hasil analisis regresi di atas adalah rata-rata retur saham dari perusahaan-perusahaan sektor telekomunikasi yang diamati selama periode 2009 sampai 2013 adalah sebesar 35,98%. Arus kas yang berasal dari operasi memberikan pengaruh yang negatif terhadap retur saham. Peningkatan arus kas operasi sebesar 1% akan menyebabkan penurunan retur saham sebesar 0,284%. Arus kas yang berasal dari investasi memberikan pengaruh yang positif terhadap retur saham. Peningkatan arus kas investasi sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan retur saham sebesar 0,026%. Arus kas yang berasal dari pembiayaan memberikan pengaruh yang positif terhadap retur saham. Peningkatan arus kas pembiayaan sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan retur saham sebesar 0,182%. Pertumbuhan laba memberikan pengaruh positif terhadap retur saham. Peningkatan laba sebesar 1%, maka akan memberikan dampak terhadap meningkatnya retur saham sebesar 0,002%. Selanjutnya, tabel hasil uji T. Pengaruh arus kas yang berasal dari operasi AKO terhadap retur saham. Dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui nilai mutlak T hitung untuk variabel AKO adalah sebesar 61,97. Adapun nilai T tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat bebas 16 adalah sebesar 2,12. Jika kedua nilai T ini dibandingkan, maka nilai T hitung yang diperoleh masih lebih besar dari nilai T tabel, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa arus kas operasi berpengaruh signifikansi terhadap retur saham perusahaan yang diamati koefisien regresi yang negatif. Menunjukkan arus kas operasi memberikan pengaruh yang negatif terhadap retur saham. Hasil ini sama dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi arus kas perusahaan, maka semakin rendah retur yang diperoleh oleh investor.
Kemudian pengaruh arus kas yang berasal dari investasi AKI terhadap retur saham. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui nilai mutlak T hitung untuk variabel AKI adalah sebesar 3,10. Adapun nilai T tabel yang pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat bebas 16 adalah sebesar 2,12. Jika kedua nilai T ini dibandingkan, maka nilai T hitung yang diperoleh masih lebih besar dari nilai T tabel, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa arus kas investasi berpengaruh signifikan terhadap retur saham perusahaan yang diamati. Koefisien regresi yang positif menunjukkan arus kas yang berasal dari investasi memberikan pengaruh yang positif terhadap retur saham. Kemudian pengaruh arus kas yang berasal dari pembiayaan AKP terhadap retur saham. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui nilai mutlak T hitung untuk variabel AKP adalah sebesar 4,19. Adapun nilai T tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat bebas 16 adalah sebesar 2,12. Jika kedua nilai T ini dibandingkan, maka nilai T hitung yang diperoleh masih lebih besar dari nilai T tabel, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa arus kas pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap retur saham perusahaan yang diamati. Koefisien regresi yang positif menunjukkan arus kas yang berasal dari pembiayaan memberikan pengaruh positif terhadap retur saham. Kemudian pengaruh pertumbuhan laba terhadap retur saham. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui nilai T hitung untuk variabel pertumbuhan laba adalah sebesar 0,168. Adapun nilai T tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat bebas 16 adalah sebesar 2,12. Jika kedua nilai T ini dibandingkan, maka nilai T hitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai T tabel, sehingga H0 diterima. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan laba tidak berpengaruh signifikan terhadap retur saham perusahaan sektor telekomunikasi yang diamati. Kemudian di sini terdapat tabel hasil uji F. Berdasarkan hasil uji F pada tabel tersebut, diperoleh nilai F hitung sebesar 32,58. Adapun nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas DVL sama dengan N tambah K kurang 1 sama dengan 5 tambah 4 kurang 1 sama dengan 8 dan DF2 kurang NT kurang N kurang K sama dengan 25 kurang 5 kurang 4 sama dengan 16 adalah sebesar 2,59. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F hitung yang diperoleh masih lebih besar dari nilai F tabel, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan sudah sesuai dengan data. Kemudian yang terakhir, hasil koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis pada tabel tersebut, nilai koefisien determinasi untuk model regresi yang diamati adalah sebesar 0,9132. Nilai ini berarti bahwa sebesar 91,32% perubahan retur saham pada perusahaan yang diamati selama tahun 2009 sampai 2013 dipengaruhi oleh variabel yang diamati, sedangkan sisanya sebesar 8,68% dipengaruhi oleh variabel lain. Sekian penjelasan saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya jelaskan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.